Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah 10 menit kita beri waktu untuk teman-teman yang masih belum jalan. Tapi kita sambil jalan, sambil nunggu teman-teman juga lah ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari perwakilan kawan-kawan panitia Stigma Banjarmasin yang hari ini menyapa teman-teman sekalian nih. Ada beberapa kawan-kawan dari terkami antara yang bisa gabung. Ya, nama Manam, saya sebagai manajer festival. Ini ada teman saya di samping. Maafkan nama saya Muhammad Syarif. Saya sebagai kawan ketua pelaksana di Stigma Banjarmasin. Pro dia. Ada juga nih dari kita panitia yang lain yang masuk pakai akun pribadi ke ada Mas Dora. Mungkin beliau sebagai notulen malam ini. Dora itu Supi yang kemarin di Malang mungkin ketemu. Oke, kita masuk ke program tanya kabar. Sebenarnya ini bukan program yang terlalu berat gitu. Kita tujuan utama kita adalah silaturahmi kepada kawan-kawan peserta, sekaligus berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sampai saat ini masih berkeliaran di benak-benak kawan sekalian. Karena kemarin 1 tahun silam kegiatan kita kayaknya tidak bisa diapa-apain setelah adanya COVID-19 ini. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempat kita jawab dari kawan-kawan peserta. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita sedikit jelaskan dulu bagaimana kondisi kita sekarang ya. Oke, kayaknya itulah, seperti itu kayaknya lah. Simpel aja, simpel. Kita ringan aja Bang Abang. Aku takut aku ngobrolnya terlalu formal, jadi kira ini acara formal. Aku sedikit jelaskan dulu, kita proses itu kemarin berakhir pada saat kita proses. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan mengirimkan karyanya untuk mengikuti proses. Nah, tepat di tanggal sekitar pertengahan Maret tahun kemarin itu sudah mulai lockdown, dan pada saat itu ambil keputusan bahwasanya ini barang tidak bisa kita lanjutkan. Dalam artian kurasi akan kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi pada saat itu memang ada beberapa kawan-kawan yang sudah mengirimkan karyanya, yang sudah melakukan registrasi. Tapi di kemudian hari apabila jadwal atau timeline kita sudah keluar, akan tetap melakukan pengkurasan ulang. Dalam artian teman-teman yang sudah ngirim itu akan kita gabung juga nanti sifatnya. Jadi tidak ada pengkhususan lah istilahnya. Kalau pengkhususan untuk teman-teman yang sudah ngirim kemarin, dalam artian mereka sudah lolos kurasi enggak. Jadi sifatnya nanti sama, kita akan kurasi sama-sama. Nah, sejauh ini itu dulu planning yang sempat kita kerjakan. Dalam 1 tahun ini, kayaknya tidak hanya kami dari panitia Stigma 6 dan STB Uniska yang mendapatkan kendala ini barang karena COVID-19 ya, kita tidak bisa berkegiatan dan lain sebagainya. Aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Kita tidak bisa pentas, kita tidak bisa open recruitment, kita tidak bisa berkegiatan dan lain sebagainya. Jadi pada sampai saat ini, jujur kami dari panitia masih belum mendapatkan timeline. Kami ketika tahun kemarin kami berbicara masalah target, kami menargetkan bahwasanya kita running di 2021. Tapi pada realitanya kita sudah di bulan keempat di 2021, nampaknya pihak kampus dan juga pemerintahan tidak bisa menjanjikan apa-apa, terutama pihak kampus. Sejauh ini kami masih di blok dari pihak kampus untuk berkegiatan, kecuali yang sifatnya kegiatan internal atau kegiatan khusus internal UKM sama sekali atau internal kampus itu masih bisa ditolerir oleh pihak kampus, dan itu pun sangat terbatas, masalah waktu, masalah tempat dan lain sebagainya.
Jadi jujur ini yang pertama yang mau kami sampaikan bahwasanya kita masih belum dapat timeline. Aku harap kawan-kawan bisa memahami hal ini karena kita juga gak pengen gitu memberi harapan karena kemarin sudah sempat juga beberapa sounding beberapa teman-teman ada yang PK hubungi kita usahakan running di 2021 tapi kembali lagi ke realita yang ada kita tidak bisa menjawab itu dan sejauh ini sifatnya masih kami usahakan di 2021 akan kami kabarkan segera apabila memang bisa kita laksanakan di 2021. Bukan begitu ya Pak? Ya. Ini Bapak Ketupel, ada tambahan Pak barangkali? Ya seperti yang disampaikan Niko, sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengadakan stigma di tahun 2021, tapi banyak pertimbangan yang harus kita pilih, mulai dari online untuk memaksakan kegiatan itu offline dan lain-lain ternyata abu-abu karena keadaan sekarang yang masih belum ada titik terang. Sebenarnya untuk rencana program sudah ada, tapi kami masih menunggu titik terang untuk hari itu. Jadi mengikuti aja lagi. Itu aja sih. Ya, mungkin dari teman-teman yang di sini kemarin sempat kita sounding ke teman-teman beberapa lah abang-abang, senior-senior kita di Stigma, kakak-kakak sekalian, kita coba memberikan tawaran apakah barang ini bisa di-online-kan gitu. Itu sempat terpikir dari teman-teman panitia untuk meng-online-kan ini barang, artinya pelaksanaan kita online-kan. Tapi beberapa kita sounding ke orang-orang, ada yang melakukan penolakan, ada yang juga yang sifatnya biasa-biasa aja mendengar stigma di online kan dan ada juga yang menurut saja gitu artinya sepakat saja akhirnya kita hampir saat itu kita hampir buka diskusi juga sebenarnya mau diskusi kepada teman-teman sekalian seperti ini apakah teman-teman yang lain pada sepakat ketika ini kita online kan tapi sebelum diskusi kita sounding dulu ke beberapa senior kakak-kakak sekalian akhirnya teman-teman panitia pun menyepakati kayaknya tidak perlu kita ada opsi online gitu karena ada beberapa esensi dari stigma yang jadinya luntur ketika kegiatan ini akan kita online kan. Nah berbicara masalah kegiatan ini di online kan apakah teman-teman ada yang sempat terpikir atau masukan atau tanggapan mengenai hal itu tapi sejauh ini kita tutup lagi kasus masalah online tapi pada diskusi ini kita coba buka kembali gitu barangkali ini kayaknya tidak bisa kita diamkan juga kita tidak bisa larut juga ketika kita terlalu memaksakan ke offline tapi kita tidak dapat menargetkan kapan akan terlaksana mungkin kayaknya opsi online ini apakah perlu kita pikirkan kembali begitu. Nah apakah ada teman-teman yang masukan atau bagaimana peristiwa ini masalah online itu dulu yang kita coba diskusikan ya agak berat sedikit sih masalahnya. Ada barangkali dari abang-abang atau kakak-kakak? Ada. Ini lumayan banyak partisipannya alhamdulillah. Ada dulu bang atau kakak sambil silaturahmi sapa satu sama lain juga kita nggak bisa nyapa satu-satu tapi di layar ada kok dari mana kita ya, mungkin sambil menceritakan keadaan di daerah ini nah bisa jadi sudah mulai mengadakan kegiatan lokal biar bisa jadi acuan patokan kita juga jadi sampel. Assalamualaikum Bang. Boleh coba aja. Halo Bang, ya silahkan dari KPD. Ya, kalau dari pendapat yang tadi Abang bilang akan diadakan online atau offline sih, kalau saya sih masih setuju di bagian offline ya Bang. Terutama kan esensi sebelum-sebelumnya kan stigma itu kan offline ya, dimana murni ditampilkannya gitu ya, monolognya itu tidak ada proses editing atau lainnya. Nah, kalau di kondisi
KVID sendiri sih, kita kan ada pegang Vesta Masio ke-10 ya. Kita tuh sendiri udah direncanakan diundur juga. Kebetulan Vesta Masio ke-10 diundur ke tahun 2022. Nah, itu diusahakan offline juga. Jadi mungkin stigma juga mungkin nanti tinggal cari jadwal lagi di 2021 ini biar offline gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya, monolog kan itu spesial gitu ya. Harus ditampilkan murni. Itu enggak, Bang? Ya kan? Kalau misalnya lihat secara offline kayaknya esensinya tuh beda gitu ya kan. Mungkin yang lain ada pendapat lain gitu. Ya, alhamdulillah nih dari teman-teman KPID juga bicara karena beliau ini yang pegang Vesta Masio 10 ya Bang ya? 10 apa 11 Bang? Yang ke-10 Bang. Nah, Vesta Masio 10 yang dijadwalkan 2022. Artinya nanti kita perlu sounding lagi ya panitia stigma dan panitia Vesta Masio agar teman-teman yang lain bisa berimbang gitu. Artinya tidak ada pembenturan jadwal. Kemarin sempat koordinasi Panitia juga. Tahu rencana masih tahun 2021 kemarin. Karena keadaan yang tidak mendukung, ternyata masih abu-abu. Betul Bang, betul banget. Ya, nanti kita koordinasi lagi Bang. Harus. Untuk masalah jadwal, biar gak kebentur ya Bang. Iya itu, yang penting tuh Bang. Iya Bang. Sehat Bang di sana? Oh, alhamdulillah Bang, sehat semua Bang. Alhamdulillah. Titip salam ya buat teman-teman yang ada di sana. Siap Bang, salam balik Bang. Mantap. Yang lain ada masukan atau bagaimana mengenai yang kita diskusikan barusan? Barangkali ada pertanyaan kah atau apakah sebelum kita diskusi hal yang lain? Jadi satu-satu akan kita bahas. Saran kayak gimana? Ada dari Samarinda, dari Surabaya, dari Malang juga ada nih. Oh, buka moodnya ini kali. Ada abang-abang sekalian. Oke. Abang Acis, ada Abang Acis? Santai Abang Acis nih, lagi santai. Masuk. Ada Bang, ya Bang. Ada. Oke, silahkan. Tim rame aja. Sehat Bang di sana Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ada masukan Bang atau bagaimana? Mungkin aku ini ya, setuju sama yang dibilang sama siapa tadi yang teater KPID. Dari KPID. Dari KPID masalah kalau ya sebisa mungkin secara offline ya, entah itu nanti mungkin peraturannya bisa lebih ketat lagi atau gimana. Soalnya kan untuk saat ini kan udah banyak acara-acara juga toh yang ya dengan peraturan-peraturan ya protokol kesehatan dan sebagainya gitu lah. Nah, itu masa yang di bidang teater nggak berani gitu loh. Pernikahan aja udah banyak yang menggelar dan banyak pengunjungnya juga gitu loh. Itulah. Masalah berarti kan ini masalah birokrasi juga toh. Betul. Izin dari lembaga juga yang bisa. Ya kalau bisa emang secara offline, karena kalau online menurutku itu untuk masalah silaturahmi juga kesusahan gitu. Berbeda rasanya ketika langsung ketemu gitu loh. Ya. Itu sih. Mantap Bang. Dari mana Bang? Dari TGM. Oh ya, belum tak ganti namanya ya. Oh, dari Gajah Mada berarti ya? Gajah Mada. Ya. Oke, mantap dari Gajah Mada. Kampusnya Gajah Mada juga berarti nih. Gajah Mabuk ya, Mas. Gajah Mabuk. Yang lain ada masukan dari kawan-kawan atau ini ada Mbak Lydia dari Teater Hampa, ada masukan dari Mbak Lydia. Beliau mantan sekretaris dan tuan rumah di Stigma 5 Malang. Kita sapa dulu nih Mbak Lydia. Halo Mbak Lydia.
Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Tadi ikut diskusi dari awal kan ya? Enggak, aku baru ikut diskusi. Maaf, terlambat. Oke. Sibuk apa di Malang Mbak? Bagaimana prosesnya? Sibuk apa ya? Enggak sibuk apa-apa ini. Nah, alhamdulillah ada gambar. Oke deh Mbak. Ya. Oke, siap. Mas Asmi sama Mas Liko, kabarnya gimana? Alhamdulillah masih bisa tertawa. Baik-baik. Masih belum mumet nih kayaknya, tapi sudah mulai. Mulai kerasa ya. Oke, teman-teman yang lain ada masukan dan pertanyaan ataupun apapun itu? Ya mungkin di awalnya kita apa ya? Antara apa membicarakan hari pelaksanaan Ya, kita online atau offline atau ada opsi lain. ya ini kita sounding aja sambil dengar-dengar ide atau masukan dari kawan-kawan. Kembali aku sedikit jelaskan lagi deh ya dari awal, sedikit diulang gitu karena ada lumayan banyak yang partisipan yang baru join. Jadi aku coba ulang ya biar jelas pembahasan kita dari mana. Jadi kita kan kemarin yang sempat banyak jadi pertanyaan teman-teman itu, kok kurasi ditunda, bagaimana itu kabarnya nanti kurasi. Oke, kita jelaskan. Kenapa kurasi ini kita sepakati untuk ditunda atau dilakukan penjadwalan ulang, agar kiranya nanti ketika sudah kita dapat timeline yang baru, tidak ada kesusahan antara peserta dan juga panitia. Dalam artian kan nih kemarin sudah kurasi sudah jalan, ada beberapa peserta yang sudah melakukan registrasi dan mengirimkan karya, dan kemudian kurasi itu kita tunda atau dalam artian kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi di kemudian hari ketika melakukan penjadwalan ulang kita akan open kurasi lagi. Dalam artian begini, teman-teman yang sudah ngirim ke kita karya itu nanti sifatnya sama kepada teman-teman yang melakukan kurasi di kemudian hari. Jadi istilahnya tidak ada teman-teman yang misalkan nih sudah 10 yang kirim karya dengan kami, 10 ini sudah masuk atau sudah dipastikan lolos kurasi, tidak. Jadi nanti sifatnya kita sama, ulang kurasi dari awal, melakukan pengkurasian dari awal lagi. Dan teman-teman yang 10 ini pun juga kami sifatnya nanti kami kembalikan ke mereka masing-masing. Satu, apakah mereka tetap lanjut untuk melakukan pendaftaran atau registrasi karena misalkan ada masalah di penjadwalan anyar, atau mereka mau mengganti karya atau ada pengkaryaan yang lebih baru dan lain sebagainya begitu. Itu dulu sih yang mau kita jelaskan, kan itu yang kemarin yang sempat jadi banyak pertanyaan kepada kita gitu. Ada tanggapan atau bagaimana teman-teman? Atau kita lanjut? Kita sedikit lanjutkan lagi deh ya. Jadi tadi kita pembahasan masuk ke masalah timeline. Jujur kami dari panitia yang kemarinnya menargetkan sekarang akan kita laksanakan di 2021, sejauh ini kayaknya belum dapat kabar baik atau titik terang. Kita masih abu-abu apakah di 2021 ini akan bisa kita laksanakan atau sebaliknya. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan yang menjadi itu kendala bagi kita. Yang pertama dari pihak lembaga atau pihak kampus. Sejauh ini pihak kampus masih menutup diri untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan lah bahasanya untuk kita kegiatan apalagi yang akan kita laksanakan dalam skala yang besar atau skala nasional. Kegiatan yang sifatnya kampus atau internal aja itu sendiri, dan itu pun terbatas sama Bang. Dalam artian masalah ruangan, masalah waktu, masalah perizinan dan lain sebagainya, kita diberikan batasan-batasan untuk kita melakukan kegiatan. Jujur kami dari panitia atau STB Uniska Banjarmasin sendiri sejauh ini ketika kita melakukan kegiatan kayaknya
kayaknya lebih ke ini ya, lebih ke keluar daripada kampus gitu, karena kita tidak bisa berkegiatan secara maksimal ketika menggunakan fasilitas kampus. Itu jujur yang kita hadapi sekarang. Jadi kayaknya kita memang masih abu-abu apakah ini Stigma 6 Banjarmasin akan kita laksanakan di 2021 atau tidak gitu. Itu sih dulu yang menjadi topik yang mau kita sampaikan kepada teman-teman selain kita melakukan silaturahmi. Kemudian yang kedua, kan kita berbicara masalah planning. Jadi tempo hari kita sempat ngobrol antara panitia, ngobrol antar teman-teman, abang-abang juga. Bagaimana kalau keadaan ini terus berlanjut? Bagaimana kita masih terhimpit ruang seperti ini? Apakah tidak ada ruang alternatif untuk kita laksanakan Stigma 6 Banjarmasin? Nah, wacana yang saat itu keluar hanyalah online. Kita ada wacana untuk mengonlinekan ini barang gitu. Mengonlinekan ini Stigma 6 Banjarmasin. Pada awalnya kita mau langsung buka diskusi kepada teman-teman seperti ini. Ketika kami ada tawaran ini online itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ini wacana ini muncul ya Pak ya, sekitar awal tahun wacana ini muncul. Bagaimana kalau Stigma 6 Banjarmasin kita online-kan? Oke, itu yang jadi topik bahasan kita. Kita beberapa kali diskusi, kita beberapa kali konsepkan ini barang sebelum kita dibuka diskusi yang skala lebih besar seperti ini. Kita kemarin sempat sounding ke teman-teman atau kawan-kawan yang kita komunikasinya lancar atau yang sering-sering kita chatting gitu, yang sering-sering kita minta masukan, mantan-mantan tuan rumah atau abang-abang atau kakak-kakak yang senior atau yang terlibat di stigma-stigma sebelumnya, kita coba sounding ke mereka. Nah, setelah itu kita sudah melakukan sounding, akhirnya ada beberapa tanggapan yang mereka berikan, ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat atau menolak sama sekali, atau ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, di situ panitia mulai bingung. Artian kami mulai bingung apakah wacana online ini akan kita buka diskusi seperti ini. Akhirnya kita beberapa kali rapat untuk memutuskan itu. Dan pada saat itu kita mendapatkan keputusan kayaknya wacana online ini kita simpan dulu, kita keep dulu gitu dalam waktu itu. Artian kita tidak perlu buka diskusi dulu, kita masih berharap untuk offline bisa kita laksanakan. Dan ternyata 4 bulan sudah berlalu, nampaknya ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam ruang kita ya gitu. Beda dengan tadi yang abangnya singgung, kayak hajatan, kawinan, atau acara-acara pemerintahan sebenarnya sudah mulai jalan dan lain sebagainya lah. Ada beberapa event yang sudah mulai jalan, tapi kok kita dari pihak kampus belum ada lampu hijau gitu untuk kita laksanakan. Bahkan untuk kita pengaturan jadwal pun kita belum diberikan lampu hijau. Artinya saat ini yang panitia butuhkan atau kami siapkan sekarang kan hanya jadwal gitu. Artinya kami coba sounding jadwal kami sekarang, ketika itu disepakati, kita akan bisa running. Mulai dari kapan kita running, mulai dari kapan kita siap-siap, mulai dari kapan kita akan open kurasi lagi. Tapi pada realitanya masih belum bisa kita lakukan begitu. Nah, itu sih yang mau kami lemparkan. Barangkali ada masukan kah atau pertanyaan kah dari kawan-kawan atau tambahan atau apapun itu gitu untuk kami panitia. Selain kita silaturahmi malam hari ini. Itu dulu sih kalau dari saya. Nama saya Liko. Kami perwakilan dari ada ini silakan ditambahkan. Seperti yang disampaikan Liko tadi, sebenarnya kami sedang menjalankan beberapa progres sebelum adanya corona, dan setelah kami menjalankan penerimaan karya, ya, di tengah-tengah itu kegiatan tidak bisa diteruskan. Nah, jadi ada beberapa peserta yang sudah daftar, kemungkinan nanti akan kita buka penerimaan karya ulang lagi setelah mendapatkan jadwal baru, gitu.
Ada yang lain? Apa abang lain bisa kasih saran atau Ya mungkin dari mantan-mantan tuan rumah kah, atau siapapun itu sebenarnya terbuka aja sih, tidak mesti harus mantan tuan rumah kalau memberikan masukan gitu. Oke, selamat malam. Ya, malam dari Mbak Haluli. Dari Teater Hampa Indonesia. Oke. Ini tadi sempat ngobrol juga di grup pengurus karena nggak semuanya bisa join. Kalau teman-teman dari Hampa ada yang menyarankan untuk mungkin online itu bisa dijadikan opsi karena memang kalau sendiri kan nggak tentu belum ada prediksi juga. Jadi entah itu dilakukan atau dilaksanakan di tahun selanjutnya ataupun selanjutnya lagi, itu juga masih belum tentu juga keadaannya memungkinkan atau tidak kalau dilakukan secara online. Kalau secara offline kayak gitu. Itu sih dari teman-teman Hampa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, ada tanggapan dari Mbaknya tambahan? sebenarnya online bisa melakukan opsi, tapi Ya. awal-awal kita masih mengusahakan untuk offline. Jadi misalkan offline memang tidak bisa terlaksana, jadi opsi keduanya yaitu online. Ya. Jadi kita ada batasan waktu. Sebenarnya dari kita panitia ada beberapa target waktu sih, ketika plan A ini nggak bisa dipaksakan, kita ke plan B. Bahkan dari panitia kita sempat ngobrol tim kecil, artinya tim inti dari beberapa panitia. Kalau memang kita tetap ada opsional online ataupun offline, yang jelas prioritas kita offline. Yang jelas prioritas kita offline. Ada beberapa opsional planning kegiatan gitu untuk kita laksanakan untuk agar tetap offline. Misalkan nanti sifatnya kita tidak memakai kampus, kita ke alam sama sekali. Tapi itu plan yang memang jauh dari target kita sih sebenarnya ketika kita memang harus offline. Tapi kalau dari kita panitia tetap memaksakan, tetap menghendaki offline itu terjadi, kita memakai fasilitas kampus, masih di tengah kota, masih bisa bersilaturahmi, ngumpul dan lain sebagainya, itu harapan kita. Ya Pak ya. Nah, sebenarnya kan saat ini kampus masih belum ada kegiatan. Jadi beberapa kegiatan kita masih terkendala oleh lembaga. Jadi biasanya kami berkegiatan itu di luar kampus. Untuk saat ini belum tahu nanti bulan-bulan akan datang. Ya, mudah-mudahan lah ya kita dapat kabar baik, lampu hijau. Mungkin kampus lain gimana kabar? Iya, yang lain Berkegiatan. Ya, ada yang sudah mulai betul. Ada? Kak, dari Gabi mau ada ngasih pendapat boleh? Oke, akan Mbaknya dari Gabi. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini saya Ucil, perwakilan dari Teater Gabi 91 Unsri. Kalau misalnya dari kami, mungkin bisa, sepertinya ada mungkin ada kesempatan bisa dilakukan offline. Kan bulan Mei Juni nanti kan katanya ada vaksinasi tuh, bakal ada vaksin. Mungkin itu bisa jadi titik terang buat ada offline gitu mungkin. Ya, mudah-mudahan. Kalau dari kami sih itu mudah-mudahan. Amin. Ya. Jadi sedikit kita tanggapi ya masalah di Mei, Juni dan Juli lah, anggapnya di bulan-bulan vaksinasi selesai gitu kan ya. Jadi kita sempat sounding ke lembaga untuk pengajuan jadwal timeline kegiatan kan nih, ketika kita mau running lagi kita harus pengajuan jadwal lagi ke lembaga dulu. Artinya
ada beberapa rentetan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam range waktu sekian sampai nantinya pelaksanaan. Nah, kita sounding dan loading ke pihak lembaga. Sayangnya respon dari mereka masih belum bisa memberikan lampu hijau, dalam artian mereka masih belum bisa menjamin gitu. Karena kami akui dari pihak STB Uniska tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak dapat perizinan dari lembaga, minimal dari pihak WR3 lah, karena kita kampus swasta dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti arahan dari WR3, kemudian nanti ke yayasan agar kegiatan itu bisa mudah kita laksanakan. Begitu sih Mbak tanggapannya. Tapi kita coba terus sounding ke mereka kok. Oke, Ada lagi makasih. yang lain? Oke. Kakak dari mana nih? Dari Yupa atau dari Bastra, dari Hampa sudah tadi, dari KPID, Gabi juga sudah ada. GSSTM? Ada? Apakah ini terlalu serius? Ini ada pertanyaan kok. Ada pertanyaan? Oh ya, pertanyaan apa? Nanti open pendaftaran lagi pas jadwal pasti sudah di ACC. Kalau ganteng amat. Ini jauh. Nanti open pendaftaran lagi. Pendaftaran dari situ. Oh ya, ini bisa kita jawab nih apakah? Oke, jadi pendaftaran bukan ditutup, melainkan ditunda atau kita akan lakukan penjadwalan ulang. Jadi kemudian hari kita akan open pendaftaran lagi ataupun kurasi lagi. Gitu sifatnya. Dan nanti infonya bisa lihat di Instagram kita atau di website kita. Yang jelas kita sudah komitmen juga bahwasanya ketika kita mau running minimal H-6 bulan publikasi sudah mulai jalan gitu, artinya kita sudah mulai proses kurasi dan sebagainya. Jadi jangan khawatir nanti apa aja gelabakan tuh apa bahasa Indonesianya lah. Ada yang tahu kah? Mendadak jadi. Oke, jadi sifatnya nanti tidak bakal mendadak. Sorry kada paham bahasa. Ada lagi pertanyaan mungkin bisa di lewat chat juga. Untuk penerimaan karya kembali itu setelah kita dapat inspirasi ya, entah itu tahun 2021 atau 2022. Oke. Tapi untuk kegiatan masih kita prioritaskan untuk offline. Namun jika tidak bisa lah dilaksanakan kemungkinan online juga. Itu masih opsi yang selanjutnya. Offline tidak bisa. Ada lagi kayaknya atau kita masuk apa sih? Sebenarnya kami tidak perlu tidak menyiapkan bahasan yang terlalu banyak. Tujuan kami dari tanya kabar adalah kita saling silaturahmi, kita saling tatap muka. Barangkali ada dari teman-teman juga mau berbagi cerita bagaimana prosesnya ketika pandemi gitu yang bisa jadi masukan buat kami sebagai panitia gitu. Sejauh ini kan kita chattingan personal aja tuh one by one. Kita cobalah di via grup gini. Jadi santai aja lah bahasanya gitu lah. Maaf aja ulunang kayak ini Bang. Ada kawan-kawan tahun ini aja ya Mas Pramam. Mau gitu sih Mbak. Semoga terlaksana ya. Karena Babang ada pertanyaan seputar stigma 6 Banjarmasin. Siapa ini? Ada yang mau ngobrol atau bagaimana? Kawan-kawan dari Samarinda bagaimana kabarnya dari Samarinda? Hai, halo.
Iya Mbak, silakan. Ya, Sanap. kenalan dulu. Ya. Ya, kenalan. Aku Awi dari Teater Youfound Mall Samarinda. Oke. Ya. Mana Mbak? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan sehat-sehat tentunya. Amin. Amin. Jadi aku sedikit mau sharing juga tentang pengalaman ikut ajang teater nasional yang di online kan. Kemarin itu kan sempat Minas. Minas itu kan dialihkan jadi online tuh pelaksanaannya. Kalau menurut aku pribadi juga mempertimbangkan pengalaman yang bakal dialamin sama adik-adikku nanti di apa. Aku maunya ini kan 2 tahun sekali gitu dan itu kayak kesempatan buat anak-anak di sini juga kenal sama teater lain secara langsung gitu. Dimana kalau misalnya kemarin Peksiminus itu cuma yang kayak udah kirim video terus di sana dilakukan pemilihannya siapa yang menang lalala itu kayak nggak ada transparansinya dan kita nggak tahu prosesnya, tahu-tahu udah pengumuman aja gitu kan. Dan juga yang aku harapkan adalah di Stigma juga di Festomasio seperti itulah festival nasional gitu, interaksi secara langsungnya gimana kayak sekarang aja gitu kan kayak kita online gini cuma di Zoom kayak susah gitu kayaknya mau ngomong tuh kayak artinya kayak kurang aja gitu ya kan. Iya. Begitu. Terus tapi ada juga pertimbangan kenapa kita memikirkan untuk melaksanakan online adalah gimana nih bakal bisa segera kita laksanakan gitu, bisa di tahun ini juga gitu. Tapi saya dengar-dengar juga tadi dari panitia ternyata dari pihak panitianya juga kesulitan gitu untuk melaksanakannya di tengah-tengah pandemi COVID ini, nggak dapat izin lah segalanya serba terbatas gitu. Takutnya itu malah bikin prosesnya kurang dapat dinikmati karena serba kesusahan mulu ya kan, lebih under pressure gitu. Kita kepikirannya dulu karena nggak dapat izin, jadi takutnya ntar stigma ini rahasia-rahasiaan apa gimana gitu. Kayak gitu juga. Banyak pertimbangan tentang ini nih kalau dari aku pribadi. Dan juga kalau misalnya memang mau online nih, penilaiannya itu tuh nanti akan ada bedanya ya, soalnya kan kalau online kan kita nggak cuma ngomongin soal pementasan aja nih ya kan, tapi juga kita ngomong tentang teknisnya ya, teknologinya gitu-gitu kan, kualitas kamera bla 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 gitu ya kan ya, kayak gitu maksud aku. Apalagi ya itu dulu kali ya. Oke. Di Samarinda bagaimana Bang? Bagaimana Mbak saat ini? sorry. Sudah mulai ada pertunjukan nggak kalau di Samarinda? Sama-sama Kalimantan nih. Kalau di Kalimantan Timur ya, kemarin tuh sempat ada pementasan sih di Tenggarong contohnya. Tapi Ladaya berarti ya? Di Ladaya. Iya benar, tapi kan dia ketat banget tuh protokol kesehatannya dan juga penontonnya pun dibatasi gitu, jadi kayak sayang aja nih kan, kadang euforia nonton pementasan tuh kan yang desek-desekan nontonnya. Iya. Kemarin kan jauh gitu, kayak malam-malam nih dingin gitu rasanya nontonnya. Jadi gitu deh. Mbak Awi. Mantap. Ya mungkin ada yang lain Boleh masuk? Boleh Bang. Silakan Kanda. Ali Akbar atau Abai dari Teater KPD Untirta Banten. Mantap. Iya, kalau dari Teater KPD ya paling menginginkannya ya offline, karena kan ini kan festival ya kan. Kalau online menurutku tidak terasa gitu kesan festivalnya gitu. Kalau online ya tidak terasa kesan festivalnya gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan, kalau online seperti apa gitu, apa yang ditawarkan, adakah perbedaan atau malah sama seperti yang tadi disebutkan, yaitu Peksiminus. Nah itu mungkin yang akan jadi pertimbangan kami, kalau online seperti apa atau apa yang ditawarkan.
oleh dari pihak panitia. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, kita coba tanggapi dulu ya. Sebenarnya online ataupun offline, terutama online dulu. Online ini yang karena jadi topik bahasan kan. Online ini sebenarnya tidak menjadi opsional dari kami gitu. Artian dalam artian begini. Sejauh ini kita dari pihak panitia belum sampai menyentuh ke wilayah sana. Kemarin sempat berusaha untuk membicarakan hal itu apabila kondisi kita seperti sekarang tidak ada perubahan, masih seperti sekarang, kayaknya kita perlu memikirkan ini barang kita online kan. Sempat ngobrol ke beberapa teman panitia kan. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya opsional online itu sejauh ini belum kami pikirkan gitu, dalam artian memang belum masuk opsional dari kami. Tapi kenapa malam ini coba kita bahas? Nah, artinya ketika kami memikirkan ini online jadi opsional, ada beberapa hal yang perlu kami siapkan. Terutama seperti yang Abang bicarakan tadi, yang Abang tanyakan, apa tawaran yang bisa menjadi nilai-nilai plus lah ketika stigma 6 di online kan. Nah, ini akan jadi catatan bagi kami ketika opsi online itu akan kami suguhkan seperti itu. Itu sih tanggapan dari saya, Bang. Tidak bisa memberikan tanggapan lebih. Atau Asmi ada tanggapan? Kurang lebih sama seperti Liko. Mungkin dari online dan offline itu sebenarnya ada plus minusnya kan. Dan misalkan kita mengadakan online, otomatis euforia untuk festival itu tidak dapat, dan untuk adik-adik regenerasi di masing-masing komunitas itu nggak dapat rasa festivalnya gitu. Itu dia minusnya. Kalau online kan kayak harus pelaksana gitu kan. Misalnya jadi kayak seadanya sih. Karena jujur kami pun dari panitia juga sebenarnya tidak menghendaki online itu jadi pilihannya. Karena jujur ketika kami ngambil tuan rumah, poin yang kami harapkan adalah satu sebagai media pembelajaran buat kita semua anggota dan lain sebagainya. Dua, sebagai ajang silaturahmi ya jelas itu kan sudah masuk dalam nilai-nilai pelaksanaan stigma. Intinya ketika online ya kami rasa tidak mendapatkan hal yang lebih banyak begitu ketika perbandingannya online dan offline, seperti itu sih, Bang. Kita perlu ngobrol banyak nih kepada teman-teman KPID karena beliau juga pegang Pesta Masio atau Bang ya? Iya, kami juga benar kami akan melangsungkan Pesta Masio, dan Pesta Masio pun kami diundur yaitu tahun 2022 sebab stigma kan tahun 2021, sedangkan itu harus berjarak ya 1 tahun ya, seperti itu ya. Aku boleh tanya Bang masalah Pesta Masio. Apa Bang? Mohon maaf nggak kedengaran. Boleh sedikit tanya masalah Pesta Masio. Bisa jadi pertimbangan kita juga nih, karena nggak sedikit juga kan di sini teman-teman yang juga terlibat di Pesta Masio gitu. Ya, sebelumnya aku mohon maaf kenapa Pesta Masio diundur pada tahun 2022 ya kan, karena kita semua tahu bahwa pada tahun 2020 kita mengalami wabah yaitu pandemi ya kan. Kita sudah berjalan, sudah membentuk panitia pada saat itu, namun kenyataannya kita sulit bergerak ya kan. Kampus ditutup ya karena pandemi itu, dan akhirnya kita mencari solusi-solusi, dan KPID mencoba menawarkan bahwa Pesta Masio itu diundur pada tahun 2022 seperti itu. Karena kita juga melihat stigma bahwa stigma pun diundur pada tahun 2021 ya. Ya, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah pihak kampus menyetujui bahwa Pesta Masio pada tahun 2022 seperti itu. Oke. Berarti nanti di kemudian hari akan lebih sering ngobrol deh kita kayaknya ya. Ya walaupun sekarang ini juga ngobrol juga ada beberapa perwakilan kan ke teman-teman KPID, Pimpro kemarin juga ada sounding juga ke teman-teman KPID. Yang lain ada kira-kira lagi?
Atau abangnya dari KPID ada tambahan? Mungkin cukup dulu karena kan kita pengen tahu stigma dulu gitu, jangan jauh-jauh iya, betul. harus tes tamusio dulu gitu. Oke deh Bang, mantap. Yang lain ada kira-kira? Ada pertanyaan atau coba lihat di chat gue. Ada lagi abang-abang atau kakak-kakak sekalian? Mungkin bisa mantan kawan-kawan mas yang menyampaikan tujuan-tujuan apa diadakan stigma. Ya mungkin bisa kita kelas balik atau sharing lah intinya gitu, yang bisa kita ambil sebagai catatan gitu. Baik kami panitia ataupun teman-teman yang gabung pada malam hari ini. Ada? Malam harus kita permisi Mas, mau coba berpendapat. Ya, silakan. Iya, kenalin. Saya Putu dari Teater Tiang Alit. Ya, kalau sebenarnya untuk perihal online dan offline itu kan kalau dari saya pribadi semua juga tergantung urgensitasnya. Apakah nanti dari segi waktu atau dari segi apa gitu kan. Yang pasti masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mau bagaimana lagi keadaannya seperti ini gitu. Ini pertama kali kan juga keadaan seperti ini. Saya yakin sih kalau semua di sini juga sangat setuju untuk mengadakannya offline. Tapi kalau sampai katakanlah pertengahan 2021 ini tidak ada titik terang, ya bagaimana lagi, tapi kalau sudah ada titik terang ya gaskan lah udah offline gitu kan. Tapi juga kalau dari saya pribadi jangan memaksa juga lah, kasihan, kalau dari saya kasihan panitianya. Yang penting apapun keputusannya nanti kami terus mendukung. Semangat panitia. Oke, terima kasih Anyong. Ya, memang harus seperti itu kayaknya. Apapun kondisinya kita harus sama-sama semangat. Ada lagi yang lain? Mbak yang dari Tiang Alit. Iya Mas. Di Surabaya sekarang bagaimana proses di sana Mbak? Waduh. Sambil sharing juga nih kita ya. Di Surabaya sendiri ya gitulah ya Mas. Masih ya meskipun angka pasien yang sudah sehat itu meningkat, tapi juga masih ada angkanya yang positif juga masih tinggi gitu. Jadi di Surabaya juga masih ketat, bahkan kami mahasiswa juga masih di rumah semua, ini masih di kampung halaman sudah 1 tahun. Jadi benar-benar nggak ada kegiatan di kampus kecuali buat Mas Mbak yang tugas akhir, skripsi kayak gitu. Kayaknya kurang lebih deh ya. Di wilayah lain juga kayaknya hampir juga sama aja keadaan kita. Ada yang lain? Kita coba ganti profilnya. Dari mana lagi nih? Ada abang-abang yang lain yang mau berpendapat atau berikan masukan, karena sudah lumayan lawas juga nih, lumayan lama juga kita diskusi hampir sejam. Sebenarnya bukan diskusi sih, intinya kita pada malam ini mau silaturahmi, itu tujuan kita yang pertama. Kedua mau sharing, mau minta masukan dan lain sebagainya lah dari teman-teman
peserta atau teman-teman teater kampus Nusantara gitu. Terus seperti nama programnya Tanya kabar ya kan. Karena kita kayaknya kita banyak chatting ke teman-teman nih, artinya chatting banyak tapi tidak pernah tetap muka ya. Kita coba tetap muka walaupun kami cuma 2 orang perwakilan. Mewakilkan teman-teman panitia yang lain. Boleh silahkan dari Gabi Mbak Vera. Selamat malam semuanya. Aku Vera dari Sumatera Selatan, Gabi. Kami agak sedikit bingung nih. Aku yang telat masuk atau emang belum dijelasin, aku kurang tahu juga. Biar semakin jelas. Untuk durasi yang sebelumnya sudah kita lakukan, itu boleh kami tahu kelanjutannya bagaimana? Karena kami juga kemarin udah kirim video kan. Nah, kalau memang itu ada kelanjutannya bagaimana dan solusi dari teman-teman panitia bagaimana? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaannya masalah kurasi yang sudah kita laksanakan. Nah, tadi sempat disinggung juga, sempat dijelaskan, tapi kita coba jelaskan lagi kembali karena ada pertanyaan dari Mbaknya. Masalah kurasi yang tempo hari yang sudah kita laksanakan, itu sudah ada sekitar 10 berapa gitu, ada sekitar berapa 10-an lebih yang sudah ngirim video, ngirim karya, kemudian sudah melakukan registrasi. Di tengah perjalanan sekitar 1 minggu sebelum close kurasi, kita batalkan itu kurasi, artinya kita tutup dan kita lakukan penjadwalan ulang. Jadi nanti sifatnya di kemudian hari kita akan open kurasi lagi Mbak. Jadi akan ada open kurasi. Nah buat teman-teman yang sudah ngirim, nanti akan kita gabungkan dengan teman-teman yang baru ngirim di kemudian hari itu. Kan di open kurasi nanti jadwal sudah keluar, kapan pelaksanaan, bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. Intinya juklak juklis akan keluar. Nah itu teman-teman yang sudah ngirim, yang anggap saja teman-teman Gabi yang sudah ngirim karya, sudah bayar registrasi, mereka bisa selaraskan dulu dengan jadwal yang ada, apakah mereka nanti bisa tetap berpartisipasi atau tidak, kemudian apakah nanti mereka akan tetap memakai karya yang sudah dikirimkan atau dengan karya baru, itu kita kembalikan ke teman-teman peserta. Artinya boleh mau lanjut atau tidak dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak, kira-kira jelas gak? Oke, baik, cukup jelas. Jadi kami tinggal tunggu timeline dari panitia. Iya, betul. Terima kasih ya, Bang. Iya, salam dari Palembang. Salam juga dari Banjarmasin. Kami tunggu. Ada lagi yang lain? Ada atau teman-teman yang mau berbagi proses kreatif di sana bagaimana? Jujur kalau kita coba sedikit singgung di Banjarmasin dulu lah ya, kondisi di Banjarmasin bagaimana proses kreatif teman-teman teater kampus khususnya. Sejauh ini hampir tidak ada pementasan yang dilakukan di wilayah kampus. Baik itu kampus Rizka, ada ULM, kemudian ada UIN. Hampir tidak ada yang melakukan pementasan di wilayah kampus. Sempat ada beberapa pementasan itu yang dilakukan di luar wilayah kampus, dan itu pun seperti aula kecamatan kemarin, kemudian di aula kantor Kanwil, dan beberapa, intinya mereka melakukan kegiatan atau pementasan itu di luar kampus. Nah, hampir setiap kampus yang tidak ada yang mengizinkan untuk bisa melakukan pertunjukan di kampusnya sendiri. Nah, sama sifatnya dengan kita sebagai panitia. Sejauh ini kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk proses kreatif. Bahkan kita latihan pun tidak bisa berharap penuh di kampus. Kalau mau latihan paling dari yang sampai sudah mulai berlaku Juma itu sudah tutup pagar, dan lampu listrik sudah mulai dimatikan, jadi tidak ada kegiatan sama sekali di UKM. Nah, kemarin kita sempat di luar kampus, bahkan sekarang saat ini pun kita ngumpulnya lebih
lebih di luar kampus, di kos, di kantor-kantor teman gitu sih kondisi kita di Banjarmasin. Nggak tahu teman-teman yang di luar wilayah Banjarmasin bagaimana kondisinya. Barangkali mau bercerita atau ada yang bisa kita jadikan sampel untuk pelaksanaan event kah, atau bagaimana kah begitu? Sih kalau dari kami. EGM coba Jogja gimana Jogja? Bang Acis. Iya. Tadi Bang Acis sudah mulai ngomong ya Bang, gimana Bang? Kurang ajar kayak baik. Oke, kalau di Jogja sendiri untuk masalah pementasan masih belum ada ya. Kebanyakan larinya ke online semua. Jadi di streaming kan gitu di YouTube atau di platform lain gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman teater di sini juga malah bikin film pendek. Media ya. Media lain, karena ketika pentas teater nggak dibolehkan dan harus perizinan dan sebagainya susah, ya udah biar tetap berproses juga, makanya coba bikin film pendek gitu sih dari teman-teman. Terus kemarin ini dan kebanyakan emang di streaming kan malam, terus di streaming. Jadi bisa dibilang kayak dokumentasi pentas teaternya. Gitu. Dan diperjualbelikan tiketnya padahal online kan repot. Dan aku sendiri merasa ketika nonton secara online tuh ya apa ya kurang greget gitu sih, karena ya pertama vibe-nya beda, terus untuk masalah suasananya juga beda pastilah ya, karena online dan offline itu sih. Itu kalau di Banten KPID apa? Oh iya di Banten ya. Ya. Gantian dong. Kok jadi balik lagi ini. Kalau di Banten sendiri ya untuk pementasan aman aja. Mungkin sama aja ya. Teater KVD juga tahun lalu di bulan Desember juga melakukan ya streaming gitu tuh. Sistemnya tapping gitu, direkam dulu pertunjukan lalu diperjualbelikan gitu, di tiketing seperti itu. Tapi di tahun ini sudah ada sih di Banten beberapa dari UKM-UKM yang ada di kampus di Banten sudah menggelar pertunjukan teater gitu. Kalau di Banten sendiri ya seperti itu. Tapi tetap ada prokesnya, tetap seperti itu. Itu Bang Acis tadi nanya bagaimana di Banten tuh udah dijawab. Kalau nih kita kembali ke Jogja dulu nih, aku menarik kayaknya di Jogja ini bisa dijadikan patokan untuk kita proses kreatif ya, karena di sana kita lihat produktifnya itu sangat tinggi untuk teman-teman di Jogja, baik itu teater kampus ataupun setuju. Ya kan perguruan tinggi di sana kan juga banyak yang bidang-bidang inilah isinya gitu. Nah di sana bagaimana Bang kondisinya sekarang, sekolah tinggi begituan? Apakah mereka ujian di online kan juga atau bagaimana? Kalau ujiannya tetap online, yang anak isi. Soalnya kemarin juga sempat ketemu sama dosen isi juga, ngobrol, katanya ujiannya juga online dan dosennya juga sebel gitu. Semua online. Itu sih. Ini memang online ya. Kalau kesenian jalanan atau apa memang nggak ada sama sekali pergelaran. Kalau pagelaran belum ada. Ya kemungkinan cuma ngamen-ngamen di perempatan sih banyak. Begituan lah ya. Oke. Kalau yang di Malioboro itu kan biasanya tiap 1 bulan sekali itu ada acara di situ, dan itu masih belum ada. Belum diperbolehkan. Walaupun di Malioboro sendiri sudah rame. Turis-turis sudah mulai berdatangan ya. Ya. Dan saya sebel melihatnya. Oke lah, kita tidak bisa ngapa-ngapain Bang. Iyalah. Saya kehilangan job. Ada lagi yang lain. Pementasan. Ada lagi yang lain, kayaknya kita lebih ke sharing sih. Itu aja sih yang mau kita dapatkan juga gitu. Karena itu tadi kembali ke tujuan kita tanya kabar, selain untuk silaturahmi,
kita coba menjawab ya kan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di tempo hari gitu. Jadi kita buka ruang gitu. Selainnya ya kita silaturahmi, ngobrol santai lah. Ada yang lain? Kalau tidak ada, apalagi yang kita bahas, men? Mungkin bisa Ya, boleh masuk nggak? Sedikit saja. Ya menurutku kita semua tidak bisa egois ya kan, menuntut acara itu harus offline ya kan, karena keadaan di Banjarmasin sendiri kan kayaknya lebih rumit daripada keadaan-keadaan seperti di Banten seperti itu. Iya, tidak bisa egois kita ya kan. Dan mungkin itu tadi sih yang akan kutanyakan, tawaran untuk online seperti apa gitu. Ya. Aku sih menekankan di situ. Sebenarnya untuk online masih belum ada gambaran yang cukup jelas sih Bang dari kami. Jadi kami saat ini masih prosesnya offline. Mungkin online itu masih menjadi opsi setelah offline itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu Bang. Mungkin dari apa ada saran mungkin misalkan online terlaksana harus gimana. Ini akan jadi PR kita untuk memikirkan itu kayaknya. Tapi aku sepakat ketika pertanyaan ini muncul dan kami belum bisa menjawab. Berarti sampai hari ini kita masih tidak ada nilai plus ketika online itu akan terlaksana gitu. Kalau dilaksanakan dengan online gitu. Artinya sejauh ini pihak dari panitia Stigma 6 Banjarmasin masih belum ada tawaran yang menarik ketika ini barang akan di-online-kan. Jadi sampai saat ini kita belum bisa menjawab, tapi akan kita berikan bold lah ini catatan untuk kita ketika barang ini akan kita online-kan. Thank you, Bang. Oke, ditunggu tawaran-tawarannya apabila memang di-online-kan. Mantap. Ya, aku catat namanya Hendra Setiawan nih. Iya, ini akun orang, Bang. Orangnya goib, Bang. Orangnya goib. Ada lagi yang lain? Ada Mi, bahasan lanjutan silakan, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Mungkin sudah dapat gambaran situasi dari kawan-kawan di setiap daerahnya, di mana masing-masing komunitas di kampusnya itu masih terkendala proses di tengah pandemi. Jadi mungkin kami akan mengatur beberapa plan yang akan dilaksanakan sebelum menuju hari raya. Mungkin ada saran-saran plan dari abang-abang sekalian atau ada program dari kami sih, ada beberapa plan. Tapi itu mesti nunggu timeline hari raya sih Bang. Kok intinya kita coba untuk memanfaatkan media yang sekarang sedang berkembang gitu, sambil kami gini nanti jadi kita bilang dulu kepada teman-teman yang ada di sini supaya tidak ada pertanyaan di kemudian hari, karena gini di akan datang kita akan coba isi program-program untuk Stigma walaupun nanti sifatnya pelaksanaan masih belum bisa atau belum tahu kapan. Jadi jangan agar menghindari pertanyaan banyak program tapi kok pelaksanaan belum tahu kapan. Nah, itu yang pertama yang akan kita hindari. Jadi kita bilang dulu misalnya akan ada ngobrol bareng
teaterawan kah atau siapakah begitu, ada beberapa program yang akan kita laksanakan meskipun pelaksanaan masih belum tahu kapan akan dilaksanakan. Nah, seperti itulah bahasanya. Itu aja sih yang mau dibilang. Ya. Mungkin sebagai bentuk komunikasi kita agar terus berjalan. Ya. Barangkali nanti kan ada program workshop online kah, sambil kita menunggu pelaksanaan gitu, sambil tes apa namanya itu? Bukan tes urin teman-teman. Screening test lah, test kalau opsional online tidak akan kita laksanakan, karena jujur kami dari tuan rumah belum ada pengalaman masih untuk pelaksanaan bidang online seperti itu. Bahkan pementasan pun kita tidak pernah lagi melakukan online atau live streaming. Itu sih jujur kendala juga dari kita. Ada teman-teman masukan atau tanggapan juga? Ya, saling sapa kah, saling tanya atau apa? Karena kan ada beberapa yang kita sempat ketemu, dari kita pernah bertemu, dari teman-teman yang lain juga pernah bertemu satu sama lain, barangkali mau bersendau gurau. Itu aja sih kalau dari panitia sejauh ini. Oh iya, makasih Kak infonya. Ganteng amat. Ada atau kita tutup tanya kabar ini? Sebelum ditutup sih ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, melempar isu aja. Apakah kita perlu bikin grup? Teman-teman Pesta Masia ada grupnya toh? Grup WhatsApp. Apa tuh? Nggak kedengeran, mohon maaf. Teman-teman Pesta Masia ada grup? Ada. Paling Ada. grupnya baru grup panitia, dan kami belum membuat grup secara nasional. Mungkin bisa kita buat sama-sama di sini. Nah, kami ada. Jadi apakah kita perlu bikin grup skala nasional gitu untuk bertukar informasi lah, untuk yang kita semua bisa dapatkan gitu, maksudnya Bang. Apakah perlu, abang-abang sekalian? Sejauh ini kan stigma itu aku cuman join di grup hasil dari Stigma 5 kemarin, dari Stigma 5, tapi masih tidak terlalu banyak partisipannya karena orang-orang yang berangkat ke Stigma 5 Malang doang kemarin. Siapa tahu ada grup skala nasional yang cakupannya lebih luas gitu, agar kita mudah bertukar informasi, baik itu Pesta Masio ataupun festival-festival yang lain sifatnya gitu, untuk mempermudah komunikasi kita aja sih sebenarnya. Ya, menurutku perlu itu untuk grup ya, untuk membagi informasi ya, entah itu kesulitan atau apapun itu ya di grup ya, terutama untuk Stigma dan juga Pesta Masio, dan itu benar-benar ajang kita bersama kan, seperti itu ya kan, dan semua pengen mengikuti itu. Iya, perlu. Mungkin aku kirim untuk link grup untuk Pesta Masio 10 Banten ya. Sebentar dibuat dulu ya. Oke. Boleh lah gitu. Aman, jadi kita nanti join ke sana. Barangkali kan ada bahasan-bahasan yang perlu kita sampaikan atau apa gitu. Intinya informasi sih. Biar enak. Atau teman-teman sejauh ini ada grup yang sudah skala nasional gitu. Jujur kalau aku sih ada, tapi itu lebih ke temu-teman, itu grup X-nya temu-teman ya. Ya, kemarin akhir dari temu-teman Padang kemarin lumayan banyak di sana. Ya, itu. Ya, betul.
kampus. Teater kampus. Oke, nanti berarti sifatnya gini aja, kita coba fasilitasi bikinkan grup teater kampus, bahasanya gitu di grupnya. Kita coba undang teman-teman yang kita ada kontaknya, nanti kita joinkan ke sana, barangkali minimal kita bertukar informasi dan lain sebagainya lah. Tapi kita tidak menjamin untuk jadi apa kita cuma memfasilitasi untuk membikinkan grup itu aja. Oke ya, bukan mengomandoi dan lain sebagainya. Nah, itu ada grup WhatsApp dari Abang Pak Hendra, join nggak? Baik, Atai. Bisa dipencet tuh, di chat bisa masuk. Baik. Iya. Kenapa tuh? Mohon maaf habis minum air. Nggak perlu masuk toh? Iya, kenapa tuh? Aku nggak perlu masuk kan? Oh iya, kamu mah sudah ini ya, sarjana ya? Iya. Biar ada adik saya aja nanti. Ya, aku sama Adnan. Oke. Ya itu udah dikirim grupnya untuk forum teater nasional. Kita sama-sama memberi informasi, entah itu kesulitan, pertunjukan, perkembangan teater secara nasional, gimana UKM merespon isu-isu teater nasional seperti itu. Grup itu aja bikin Abang Hendra Setiawan masuk ke sana, sama aja kayaknya apapun judul grupnya ya kan ya, yang penting kita ngumpul ya. Betul. Setuju. Ada lagi ya sebelum kita akhiri. Nanti sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu ya Bang. Anjay. On kamera nanti. Karena ini kita record juga ini bahasan, barangkali kan teman-teman ada yang nggak sempat join, mau tahu apa yang dibahas, kita share juga nanti. Ya, kalau ke record nanti kita upload ke YouTube ya. Lagi apa Abang dan Mbak sekalian yang perlu didiskusikan atau dibahas? Sudah aman kayaknya. Ada yang baru gabung nih teman-teman dari mana tadi? Lentera dari UNM ya. Gimana kabarnya Mbak Meti? Mbak Meti. Susah sinyal mbaknya ini. Nggak ada kabar dari mbak. Halo Mas permisi. Oke deh ya, kalau tidak ada lagi kayaknya bisa kita akhiri ya, atau kita biarkan ini Zoom kita habis dari panitia sudah habis, kita bebaskan untuk ngobrol pada siapa aja gitu. Tidak perlu kita tutup secara formal. Barangkali mau memanfaatkan ruang ini kan. Apakah seperti itu? Bisa step. Ya, terakhir dari KVD sekali lagi mohon maaf atas Bang, mundurnya. Ya, KVD minta maaf atas diundurnya Pesta Masio ke tahun 2022 kepada para UKM senasional, dan mudah-mudahan nanti pada tahun 2022 atau sekarang pun ini tahun ada 2021 teman-teman yang di balik layar juga nih yang membantu ini acara Zoom ini kita laksanakan tim IT. Anjing. Nih kamera belakang timnya. Ternyata timnya lebih banyak anu BTS nih.
behind the scene. Ini ada Fadli, ada Adi Bohan Piul. Adi ini teknisi dia. Stage Manager. Ini publikasi. Ada sekretaris. Bendahara. Terus ada Mas Kiuk, Humas sebagai humas. Ini ada Kak Katut sebagai bantu umum dan Kak Dora. Ini Kak Dora sebagai tim humas juga. Ada Apuan. Kak Apuan. volunteer. Tim dapur. Nah, mungkin itu yang orang-orang yang ada di sini. Salam kenal dari kami panitia Stigma 6. Udah pada join grup WA tadi? Itu ada dikirim Bang Hendra di chat linknya. Yes. Mantap. Gak dengar ya? Gak ada suaranya tadi. Riko nggak balik ya Riko? Mikrofonnya tuh Bang Riko tadi. Oke deh. Abangnya nggak denger. Oke, gimana kawan-kawan? Kalau kita sudahi, kita foto bareng dulu. Ada yang ngomong. Di mana? Silakan Mbak. Sorry. Alit. Maaf Mbak ya. Halo, suaraku kedengar nggak? Mana nih Mbak? Ya, ini kedengaran. Oke. Ini sih Mas, maaf juga ya tadi aku agak telat joinnya. Nah, aku mau sharing sama ngasih tahu beberapa kondisi. Jadi, kan siapa sih yang nggak mau ikut lomba nasional ya? Tapi kan karena emang kondisinya kayaknya tuh kalau offline tuh masih rawan banget gitu Mas. Karena pertama belum tentu dapat izin dari kampus. Kedua belum tentu dapat izin dari orang tuanya kita-kita. Karena kuliah aja itu kan kalau semester depan ini kan kita belum tahu offline apa online. Kalau offline itu pun itu masih hibrid gitu. Nah, apalagi kita mau ke sana. Nah, kalau misalkan dipaksakan offline, kan eman tuh kalau yang bisa ikut tuh cuman beberapa aja. Nah, kalau misalkan online itu bisa dilaksanakan, kemarin tuh Tiang Alit pernah ini Mas, berproses bikin grammatical reading. Nah, itu kan kita memanfaatkan YouTube. Nah, kalau misalkan mau rencana nih stigma online ya, kalau menurut aku bisa sih kalau misalkan kita nanti tuh bikin video kurasinya itu secara offline di kampus, kan posisinya juga kita semua di kampus ya kalau pas hybrid itu. Nah, tapi kita nggak perlu ke lokasi. Ketika udah menang, kita nggak perlu ke Banjarmasin gitu. Jadi benar-benar prosesnya tuh online semuanya. Dan kalau bisa itu ada transparansi dari panitia tentang entah itu penilaian kah, tentang jurinya kah, gitu-gitu sih. Jadi kita pinter-pinter aja pakai teknologi gitu Mas menurutku. Sudah Mbak. Udah sih, Dara. Oke, cukup. Mantap. Oke, akan kita jadikan catatan dari Mbaknya. Garis besarnya sih transparansi ada. Tadi juga ada ngomong juga dari kawan-kawan Yupa juga berkata demikian. Oke Mbak, kita akan catat itu kalau memang nanti kondisinya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada
kita bersilih berganti kayaknya teman-teman partisipasi ya. Karena sudah masuk jam 10:30 kalau di bagian tengah. Ada lagi? Ada? Semangat berpartisipasi. Oke, siap dari Gangga. Mantap, ada. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Halo semuanya. Tidak ada lagi kah kayaknya? Itu aja deh ya. Nanti catatannya bisa nanti kami share, kalau bisa kita share gitu. Kalau catatan obrolan malam ini. Ada Adia. Halo Mbak Adia. Adia atau Adian sih? Dari AMJ bahasa Inggris ya, dari Makassar ya? Iya, Kak. Ya, gimana kabarnya di sana? Oh, terputus nampak. Ada. Itu aja. Amin. Nanti kalau yang lu tanyakan nanti ada. Nanti kalau ada yang mau Di grup. ditanyakan. Ya, oke, mantap. Yang belum masuk grup bisa masuk Ya, tuh. masuk grup ya yang tadi dibikinkan oleh Mas Hendra. dari KPID. kawan-kawan KPID. Kita gabung ke sana aja sama. Sama itu dari teater Yupa tuh. Halo kawan-kawan Yupa, sanak-sanak kalian. Nah, kumpulan bukan sanak-sanak Yupa. Mulai ya. Open mic dong, open mic. Suaranya. Hai dong. Hai guys. Sehat aja lah Bontian. Halo Yupa. Halo Yupa. Ada. Bontian sehat aja kah di sana? Siapa yang ditanya? Ini Mbak Tri ya ini? Mbak Tri Jar. Mbak Tri. Nama Sehat aku aja lagi lah Fani. Bontian di sana. Oh, aduh. Sorry. Kenapa guys? Ada yang mau ditanyakan sama teater Yupa? Sehat aja loh Mbak. Nah, teater Yupa membuka ruang pertanyaan. Iya. Kita membuka ruang-ruang apapun. Ruang hati juga kita buka kok. Bagi kontak dong. Aku cerita. Yupa sibuk apa sekarang kawan-kawan Yupa? Sibuk apa persiapan di sana? Alhamdulillah sibuk hari H pernikahan nih. Mau ulang tahun nggak? Ya kita mau ulang tahun guys. Jangan lupa videonya ya. Wah. Ya. Tekel mana tekel nih? Lain. Tekel Yupa mana? Iya. Tunggu Mbak ya. Habisan baterai. Tunggu. Itu apa nama berarti? Kok pada nggak ada gambarnya ya? Nggak ada videonya. Teknis lagi. Belum. Tunggu.
Tunggu ya. Halo Dina dari Teater Gabi. Cantik sekali Dina. Halo Ulfa. Ulfa. Iya. Oke. Gimana? Bubuhan Banjar nih apakah kabarnya? Bubuhan Banjar napa kabar? Pada dapat salam tuh. Ya bener. Teater Gabi. Buan Banjar baik aja. Kabarnya baiknya. Di UPA lagi persiapan untuk UTKA nih. Teman-teman UPA. Ya, lagi persiapan hari ulang tahun Yupa. Selamat ulang tahun. Lagi persiapan Pak, bukan ulang tahun sekarang. 30 berapa? 10 Pak? Soalnya putus-putus. Mau mentas gak teman-teman di sana? Ada Walai. Ada. Dua lagi. Dari yang versus nih. Jadi ya. Kayaknya kita cukupkan untuk kita silaturahmi malam ini. Mudah-mudahan ini bisa dianggap silaturahmi. Iya, insya Allah. Ya, nanti bisa kita bikin program ya buat acara-acara gini. Ya terus. Boleh minta bantuan teman-teman enggak nih untuk on cam. Ya betul, on cam dong. Open cam. Ya, on cam dong. Ganteng-ganteng terus cantik-cantik nggak on cam kan? Di sini gelap teh. Kayak Gelap. Aduh. Siapa tuh yang gelap? Sini ku terangin dong. terangin teh. Udah serem banget ini gelap. Halo Bang Akbar. Siap. Ya, bebas kalian ngomong sudah bebas. Gak apa-apa. Ini kita sudah kan nih? Ya, biar lebih luas gitu. Sudah Walai. Sudah Walai. Oke, siap Wal. Oke, Wal. Belum dihitung ya, kalau mau foto dihitung. Nanti hitungan mana hitungannya nih? Dihitung. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Senyum ya. On cam ya. Senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mantap. Terima kasih atas silaturahminya malam ini guys. Pak di kegiatan selanjutnya guys. Oke. Kita lanjutin di grup ya. Ya, yang bagi yang belum masuk grup, kita dicek di chat. Tadi ada, udah dibikin linknya. Kita lanjutkan ngobrolnya di chat masing-masing lagi ya. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Bye. Nanti nanti bisa kita share di grup atau campur bahasanya. Ya, bahasa Banjar aja dong ya. Oke deh Bang ya, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Gawi bersama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke. Biar aja, bukannya anak santai. Sudahlah kami tutup, bila anak keluar. Kalau mau keluar silahkan, kalau mau enggak ya kita. Kamu mana? Dia tadi. Izin pamit ya. Salam buat Dina Ya. Tergabi. Bye bye. Aduh, mau Dina, salam Dina. Kabar Fitra. Banjarnya tahu. Halo Mbak Dina. Oh, Dina banyak fansnya. Dina. Ada Mama Tutsi ini dari mana Mama Tutsi? Waduh. Teater independen, Kak. Namanya nih lupa aku. Independen kamu. Dari jauh. Bubuan Banjar. Bubuan Banjar. Apa aja Bon Banjar apa? Ya. Banjar beratan. Bubuan Banjar, kenapa kami ini kadada dikirim backgroundnya walai? Aku aja ada dapat. Karena kita Kami ini hendak jual. yang mau dipakai Baru anak karena di dikirim belakang. makan bajunya. Bajunya karena dikirim. Boy, bajunya boy. Tekel nih Yupa. Bu, tekel lagi begawi. Jadi pengusaha. Anak kawin jar. Kawin nggak tekel. Aman kopi. Lagi jadi pengusaha. UKM seni UNM. Mbak Anita, hai. Sorry Mbak, kita sudah akhiri diskusinya, tapi kita masih buka ruang kok sebenarnya. Siapalah bahasanya. Bahasa Banjar aja. Silaturahmi aja, Bang. Lama enggak silaturahmi. Saling sapa, biar saling kenal. Biar nggak canggung nanti kalau ketemu. Halo Bang Acis. Halo. Bubuan Banjar, oleh-oleh di Banjar pempek kan? Palembang. Wadai Bingka. Banyak aja dia. Balik kita Bu. Ikan. Aku makan dulu. Bala kedemanangan. Ada di piknik ini. Ayo. Bebek. Mbak Anissa nih dari TKO. Apa Mas? Nah, sebak yuk. Teater Yupa. Woi. Toru mana Toru? Udah nikah, Bang. Udah nikah. Nggak balik. Balik balik kampung, Bang. Orangnya. Sudah jadi selebgram, guys. Masih ingat aja sama Bang. Partner begadang di Medan nih. Cari udah kelihatan Toru. Toru. Partner begadang di Medan nih kayaknya. Partner berburu. Berburu cewek sama Toru. Dapatlah kemarin di Medan. Kenapa? Dapatlah di Medan. Torunya hampir dapat, tapi lolos. Abang kada? Nggak dapet aku. Videonya kita. Jogja kau ajak bahasa Banjar udah nyambung. Ajarin lah bahasa sana lah. Bahasa Banjar. Silakan yang mau live. Belajar bahasa lah, belajar bahasa. Bungul artinya ganteng. Itu bahasa Banjar, guys. Mantap, Tre. Mantap. Bujur lah buat Banjar. Bocor benar. Salah lagi dah. Bubuan Banjar di Bungul memang.
Gimana? Tapuan. Wih. Kan Supi. Betul aku. Aku bilang apa? Supi kan emang. Dora. Supi Doranya. Ini siapa sih? Mak kita aja meramaikan. Ada bapak. Ada apa-apa. Yang penting Ami. Bujur. Masuk bersih. Belum. Mana ngecek kan juga? Undang. Ada cek mana? Aku share lah. Buhan Banjar. Abut ada ini. Habis dorongnya nah. Bangka Belik tuh ngadir. Bungol. Memang Buan Banjar bungol. Habis. Mau sharing Ilmu dulu aja kami. Ya, terdiam. Bang Aji. Siapa kabar pian Bang? Apa kabar bubuh aja nih? Aji nih Bastra kah? Siapa? Acice ini Bastra. Kalau Acis nih TGM. Belitung. Waalaikumsalam. Mantul suaranya. Mau open mic ini? Tetap ya kan? Satu ruangan mereka. Ya, apa nih guys? Apa guys? Dah. Halo, salam. Salam Jadi, juga. kasih di. Salam. Jadi beda. Aku kirim foto lah di grup tadi. Ya, stop lah. Recordingnya.